Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi konatina konat bahasa Arab dasar. Selamat datang kepada antum sekalian di channel kami, yaitu channel bahasa Arab dasar Ta'allumu Lughatil Arabiyyah min Sifrin. Belajar bahasa Arab dari mulai nol. Wa ma'akum ana Rafi Tajdidul Haq, Thalibu Lughatil Arabiyyah. Dan telah hadir bersama antum sekalian saya Rafi Tajdidul Haq, seorang murid bahasa Arab, warajulun yuhibbu lughatal arabiyyah, dan seorang yang menyukai bahasa Arab. Al-an insyaallah sanadrusu wa sanata'allamu darsana fi ilmi nahwi, yakni an i'rab wal bina. Insyaallah hari ini kita akan belajar pelajaran kita, meneruskan pelajaran kita yang kemarin di dalam ilmu nahwu, yaitu hari ini pelajaran tentang i'rab dan bina. Mahwa al-i'rab wa mahwa al-bina. Apa itu i'rab dan apa itu bina? Tafadhol ungdul ila saburah wa istami'u jayyidan. Silakan teman-teman untuk menyimaknya dan melihat ke papan tulis, serta silakan teman-teman untuk menyimaknya dengan baik. Tafadhol. Nah, jadi inilah pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran tentang al-i'rab wal bina. Al-i'rabu wal bina'u. Apa itu i'rab dan apa itu bina? Pertama, al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi bisababi duhulil amil. Jadi i'rab itu adalah taghyiru awahiril kalimi, perubahan akhir daripada kalimat, bisababin duhulil amil, karena sebab masuknya amil. Jadi amil itu adalah sesuatu yang menyebabkan fiil itu bisa menjadi marfu, atau bisa rofa, nasab, majrur, atau majum gitu ya. Nah, itu al-amil, atau yang memerintahkan kalimat berikutnya harus seperti apa. Nah, itu amil gitu. Sekali lagi bahwa i'rab itu adalah perubahan akhir daripada kalimat karena sebab masuknya amil. Seperti itu. Mislu di sini, contoh di sini, haza tolibun, ini adalah tolibun, seorang murid. Tolibun, seorang murid. Kenapa enggak toliban? Kenapa enggak tolibin? Karena ini merupakan khobar gitu, khobar dari haza, dari mubtada. Khobar itu penjelas atau yang memberikan keterangan kepada mubtada. Nanti itu ada pembahasannya lagi ya. Kemudian dari sini ro'aitu toliban, aku melihat toliban. Nah, dari tolibun menjadi toliban. Nah, ini hubungannya nanti sama isim-isim yang mansub. Nah, di sini dalam keadaan marfu, maka di sini dalam keadaan mansub. Aku telah melihat toliban, seorang murid atau seorang mahasiswa. Di sini jadi maf'ul bih. Kemudian marortu bitolibin, aku berjalan bersama seorang mahasiswa atau bersama seorang murid gitu ya. Marortu bitolibin. Nah, di sini jadi isim yang majrur karena huruf jar ini, yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi fungsi huruf jar itu adalah menjadikan sebuah isim itu menjadi majrur. Marortu bitolibin, aku berjalan bitolibin dengan seorang murid atau mahasiswa. Nah, sementara itu al-bina itu adalah luzumu awahiril kalimi, tetapnya akhir kalimat. Luzum itu tetap, awahiril itu akhir, al-kalimi kalimat. Tetapnya akhir kalimat halatan wahidatan, dalam satu keadaan gitu. Halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Contohnya seperti apa? Contohnya mislu huwa. Nggak bisa ini berubah jadi huwi misalkan, atau huwu, nggak bisa. Kemudian anta, nggak bisa jadi antu misalkan. Kalau anti kan ada anti. Nahnu, kita, ana, aku, hazihi, ini gitu ya, untuk ini kata tunjuk untuk muannas. Nah, jadi isim yang ini gitu ya, isim domir ini, isim domir 1 2 3 4 isim domir ini isim isyarah, merupakan isim yang bina. Itu isim yang bina itu isim yang mabni gitu ya, isim yang mabni. Nah, sebutan lainnya adalah isim yang tidak berubah, tetap seperti ini gitu ya dari sananya.
Oke, itu perbedaan antara i'rab dan bina. Jadi kalau i'rab itu berubah, ada perubahan di akhir kalimat itu, sedangkan bina itu tidak ada perubahannya, seperti itu. Terus i'rab itu dibagi ke dalam berapa? Nah, di sini i'rab itu dibagi ke dalam 4 bagian. Aqsamul i'rabi, pembagian atau bagian-bagian daripada i'rab. Yang pertama, i'rab itu rofa, rof'un. Yang pertama rof'un. Rof'un itu rofa ya, sering dibaca atau ditulis rof'un. Contoh isim-isim yang rofa atau kalimat yang rofa, contohnya adalah baitun. Baitun gitu ya, rumah. Nah, ciri rofanya adalah ini domah. Domah ini ya. Jadi kehapus. Ya, ini baitun ya. Ini baitun, ini baitun. Kemudian rojulun. Kemudian kitabun. Kenapa ciri rofanya adalah dengan domah? Karena ini isim yang mufrad. Kemarin kita sudah pelajari ya, isim yang mufrad, isim yang menunjukkan kepada bilangan yang tunggal. Baitun, rojulun, kitabun. Kalau ciri rofa untuk musanna apa? Ditambah alif nun, baitani, rojulani, kitabani, gitu, seperti itu. Yang kedua, bagian daripada i'rab itu adalah nasab atau nasbun. Nasab ya, atau nasbun. Nah, nasab ini contohnya seperti apa? Contohnya baitan. Nah, ini dengan fathah itu, baitan. Fathah tain gitu, atau tanwin fathah. Kenapa baitan? Karena ini isim yang mufrad. Kalau isim yang musanna jadi baitaini gitu. Enggak baitani, tapi baitaini karena memang nasab gitu ya. Rojulan. Nah, ini rojulan, ini laki-laki ya artinya. Enggak rojulun lagi karena nasab. Kemudian kitaban, buku ya, kitaban. Enggak kitabun lagi, tapi kitaban. Nah, itu nasab. Jadi ciri nasab itu untuk mufrad itu fathah gitu ya. Nah, itu dulu aja. Nanti kita pelajari ciri-ciri nasab yang lainnya gitu. Kemudian yang ketiga dari aqsamul i'rab itu, pembagian i'rab itu adalah khafdun. Khafad ya. Baitin. Nah, ini kan ciri khafadnya adalah dengan kasroh. Rojulin dengan kasroh, kitabin dengan kasroh. Nah, itu berbeda kan, berbeda. Dari baitun, baitan, baitin. Itu berbeda keadaan. Rofa, nasab, dan khafad gitu ya. Nah, yang terakhir adalah jazmun. Jazmun itu contohnya seperti apa? Contohnya lam yaktub. Yaktub gitu. Ba-nya sukun karena kan jazm. Ba-nya jazm. Ba-nya ini sukun. Ini salah satu ciri-ciri jazm gitu ya. Nah, kenapa ini jazm? Karena ada amil. Nah, ini amilnya. Huruf lam gitu ya. Lam di sini artinya bisa belum atau tidak gitu. Lam yaktub, dia belum menulis atau tidak menulis. Nah, apalagi contohnya liyaskut. Liyaskut ini amil, li ini huruf li ini huruf lam berbaris kasroh ini amil juga. Yaskut ya, supaya dia diam gitu. Maka di akhirnya adalah dengan jazm, dengan sukun. Kemudian la tajlis. La tajlis itu fi'il nahi gitu ya. Dalam ilmu sorof nanti la tajlis itu fi'il nahi yang artinya janganlah kau duduk gitu, janganlah kamu duduk. Nah, ini jazm juga, mati juga gitu, sukun juga akhirnya huruf sinya. Nah, itu pembagian daripada i'rab gitu. Terus di sini ada keterangan. Ini keterangannya fa. Ini fa harusnya kehapus. Falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafadu. Bagi isim-isim itu adalah rofa, nasab, dan khafad. Wala jazm fiha, dan tidak ada jazm di dalamnya. Jadi sebuah isim itu tidak mungkin ada yang sukun di akhirnya gitu ya, atau ada yang berharokat sukun atau mati di akhirnya gitu. Gak mungkin ini jadi bait misalkan ininya sukun, tapi harus ditulis baitun gitu. Adapun dalam pengucapan
itu boleh-boleh saja, tapi kalau dalam penulisan gitu ya, ini harus ditulis baitun seperti itu. Jadi di isim itu menurut keterangan ini tidak akan ada yang namanya sukun seperti itu. Karena untuk isim itu hanya berlaku rofa, nasab, dan hofad, sedangkan jazm tidak termasuk gitu. Kemudian walil af'ali, dan untuk fiil gitu ya, kata kerja min zalika diantaranya ar-raf'u, raf'u termasuk, kemudian wan nasbu termasuk, keadaan rofa, keadaan nasab, wal jazmu, dan keadaan jazm gitu, wala khofdo fiha, dan tidak termasuk ke dalam fiil itu khofdun gitu ya, hofad, keadaan hofad, baitin rojulin, keadaan hofad. Jadi nggak mungkin dalam sebuah fiil itu keadaannya keadaan hofad gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan dari kalimat jalasa, nggak mungkin ada jalasi gitu. Kemudian dari kata kataba, nggak mungkin ada katabi seperti itu. Tapi gitu ya, nanti kita akan melihat gitu apakah ada pengecualian atau tidak seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi i'rab itu merupakan perubahan gitu ya di akhir kalimat, sedangkan bina itu tidak ada perubahan di dalam sebuah kalimat. Kemudian i'rab dibagi 4, ada rofa keadaannya, ada nasab keadaannya, ada khofad keadaannya, kemudian ada jazm seperti itu. Naam, hada huwa darsuna al-yaum la'alakum mafhumun wa takhudu manfaah fi hadhil qanat. Baiklah, itulah perjalanan kita hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat, bisa paham juga. Barakallahu fikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.